Perkenalkan, saya Supardi Yahya dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjawab beberapa soal dari mata kuliah Sistem Basis Data. Yang pertama untuk soal yang pertama dan kedua. Buatlah penjelasan terkait perintah SQL di DL, berikan contohnya. Yang kedua adalah buatlah penjelasan terkait perintah SQL di ML, berikan contohnya. Baik, sebelum kita memulai memberi penjelasan apa itu DDL dan DML, saya jelaskan dulu apa itu SQL. SQL itu adalah kepanjangan dari Structured Query Language. Jadi dia adalah bahasa standar untuk mengatur basis data relasional seperti itu. Nah, di SQL itu ada beberapa karakteristik. Yang pertama, dia tidak non prosedural, jadi dia tidak begitu menekankan pada bagaimana sesuatu itu didapatkan. Kemudian yang kedua, dia adalah yang jelas digunakan untuk bahasa pada sistem basis data relasional. Kemudian SQL sendiri ada beberapa komponen. Yang pertama adalah DDL atau Data Definition Language. Ya, jadi di sini digunakan untuk mendefinisikan data itu sendiri berupa query-nya biasanya digunakan adalah create, alter, dan drop. Kemudian DML adalah Data Manipulation Language, digunakan untuk apa? Untuk memanipulasi data seperti itu. Seperti contoh dari query-nya adalah select untuk menampilkan, kemudian ada juga delete, ya, select dan delete. Kemudian yang satu lagi insert atau memasukkan, seperti itu, memasukkan nilai terhadap sebuah basis data seperti itu. Untuk contohnya langsung saja saya praktekkan pada sebuah database. Di sini kita akan membuat database baru, berarti kita create database dengan nama UAS seperti ini. Jangan lupa untuk mengakhiri dengan titik koma. Jadi kalau data definition language sendiri tadi kan ada fungsi untuk create, yaitu untuk membuat. Di sini membuat ada dua. Yang pertama adalah membuat database-nya sendiri, atau yang kedua adalah membuat tabelnya. Di sini yang kita perlukan adalah membuat database-nya dulu. Seperti itu. Jadi kita create database dengan nama UAS seperti itu. Selanjutnya UAS. Nah, ini UAS sudah ada. Selanjutnya kita buat lagi, kita create database dengan nama dengan titik koma seperti ini. Kemudian kita go. Nah, ini adalah contoh dari DDL, yaitu Data Definition Language. Seperti itu, untuk mendefinisikan sebuah datanya. Di sini kita mendefinisikan sebuah database yang pertama dengan cara meng-create database-nya. Kemudian kita mendefinisikan sebuah tabel dengan mendefinisikan setiap nama kolomnya, kemudian tipe data setiap kolomnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah DML atau Data Manipulation Language-nya. Untuk DML ini kita akan yang pertama mengisi tabel yang sudah kita buat tadi, kemudian kita akan menampilkan isi dari tabel tersebut dengan sebuah kondisi. Jadi kita menggunakan select, kemudian kita aplikasikan sebuah kondisi di situ. Untuk yang pertama kita insert dulu.
kemudian kita kasih koma. Jadi ada nanti empat value atau 4 nilai yang akan kita masukkan ke dalam database mahasiswa tadi itu. Kemudian kita go. Sudah. Kalau kita lihat sekarang, select, kita pilih saja semuanya, select all from mahasiswa. Ya, untuk select from mahasiswa ini adalah bentuk dari data manipulation language di mana kita bisa mengambil seluruh nilai dari tabel mahasiswa seperti itu. Nah, mahasiswa berisi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 data di situ, tapi ada satu kolom yang kosong. Nah, kolom yang kosong ini akan kita drop dengan cara seperti ini. Alter table mahasiswa, kemudian drop kolom domisili. Drop kolom domisili. Ini kita lagi melakukan mendefinisikan lagi bentuk dari DDL, yaitu mengalter tabelnya dengan cara mendrop atau menghapus kolom domisili seperti itu. Dan kita go. Nah, di sini, do you really want to execute alter table mahasiswa drop kolom domisili? Kenapa ada peringatan seperti itu atau ada pop-up seperti itu? Karena kita akan menghapus domisili berserta datanya. Kalau di situ ada datanya, berarti datanya ikut terhapus seperti itu. Nah, kita oke. Nah, kalau kita select langsung mahasiswa, nanti akan tinggal 3 kolom saja, yaitu NIM, nama, dan prodi. Yang kolom domisili sudah terhapus tadi seperti itu. Nah, untuk yang terakhir adalah kita akan menampilkan sebuah data, select mungkin prodi equal to jadi kita akan menampilkan kolom name dan prodi dengan kondisi di mana jadi saya ulangi, jadi di sini kita akan memilih atau menampilkan kolom name dan nama dari tabel mahasiswa dengan kondisi di mana prodi itu nilainya adalah SI seperti itu. Jadi seluruh data yang nilai prodinya adalah SI nanti akan dimunculkan seperti itu. Langsung kita go. Nah, yang muncul hanya ada 2 saja, Supardi dan Afiat. Kenapa? Karena yang 2 tadi itu nilai dari prodinya adalah TI kalau tidak salah seperti itu ya. Ini adalah pengaplikasian, kemudian penjelasan apa itu DDL, data definition language, kemudian apa itu DML, data manipulation language pada PHP MyAdmin seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu ERD, kemudian berikan contohnya. Yang pertama ERD. ERD itu adalah kepanjangan dari Entity Relationship Diagram. Jadi itu adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memodelkan atau menggambarkan struktur data dalam satu sistem basis data seperti itu. Biasanya digunakan untuk perancangan sebuah sistem basis data. Nah, ERD sendiri memiliki beberapa atribut. Yang pertama adalah atribut entitas. Entitas itu apa? Adalah sebuah objek atau benda yang memiliki data dan harus disimpan dalam basis data. Contohnya dalam sistem pembelajaran mungkin mahasiswa, kemudian mata kuliah, kemudian dosen, seperti itu. Kemudian kalau yang kedua adalah atribut. Atribut itu adalah apa? Atribut adalah informasi atau properti yang dimiliki oleh satu entitas. Misal, pada
pada entitas mahasiswa, maka akan memiliki setidaknya atribut-atribut. Yang pertama adalah NIM, kemudian nama, kemudian prodi. Sementara pada entitas dosen, maka akan memiliki atribut yang pertama adalah NID, nomor induk dosen. Kemudian yang kedua adalah nama dosen. Kemudian yang ketiga mungkin pendidikan terakhir dosen. Kemudian kalau entitasnya adalah mata kuliah, maka atribut yang pertama dimiliki adalah kode mata kuliah. Kemudian yang kedua adalah nama mata kuliah, kemudian yang ketiga adalah SKS-nya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah primary key. Primary key ini apa? Adalah sebuah atribut unik yang digunakan untuk mengidentifikasikan setiap entitas secara unik. Misal, pada entitas NIM tadi ada beberapa atribut. Primary key-nya atau identitas uniknya adalah NIM. Kemudian kalau pada entitas dosen tadi ada beberapa atribut. Primary key-nya adalah NID, nomor induk dosen. Kemudian kalau pada entity mata kuliah, maka primary key-nya adalah kode mata kuliah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah relasi atau hubungan. Maksudnya apa? Itu maksudnya adalah hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Misal, hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah, apa? Hubungannya adalah mahasiswa mengambil mata kuliah, seperti itu. Kemudian hubungan antara mata kuliah dengan dosen adalah apa? Dosen mengajar mata kuliah, seperti itu. Kemudian kardinalitas atau apa ya? Kardinalitas keterhubungan, jumlah keterhubungan. Misalnya seperti ini. Misalnya adalah tadi ada hubungan antara mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, ini kardinalitasnya adalah many to many. Kenapa? Karena mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa, seperti itu. Jadi M to N. Kemudian kalau hubungan atau kardinalitas antara dosen dengan mata kuliah adalah one to many. Artinya satu dosen bisa mengajar banyak banyak mahasiswa, seperti itu. Selanjutnya langsung saja sepertinya saya gambarkan yang ada di ini. Ini adalah contoh gambar IRD yang tadi itu, IRD dalam sistem akademik perguruan tinggi ya. Di sini ada entitas dosen dengan atribut NID, nama dan pendidikan terakhir. Dengan NID bertindak sebagai primary key. Kemudian hubungannya adalah mengajar mata kuliah, seperti itu. Kemudian mahasiswa ini adalah sebuah entity atau entitas dengan 3 atribut, yaitu NIM, nama, dan prodi. Dengan nama sebagai primary key. Dengan hubungan dengan mata kuliah adalah mengambil dengan kardinalitas many to many, seperti itu. Kemudian di sini ada entitas mata kuliah dengan atribut 3 juga, kode mata kuliah, nama mata kuliah dengan SKS dengan kode mata kuliah bertindak sebagai primary key, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan praktikkan dalam SQL. Oke. Di sini saya sudah membuat sebuah tabel baru dengan nama kuliahku yang berisi tadi itu ya, 3 entitas. Yang pertama dosen, mahasiswa, dan mata kuliah. Dosen itu terdiri dari 3 atribut ya, NID, nama, dan juga pendidikan terakhir, di mana NID ini adalah ini ya, primary key-nya. Kemudian ada mata kuliah. Mata kuliah di sini
ada kode matkul, nama mata kuliah, dan kemudian SKS dengan kode matkul sebagai primary key-nya. Sekarang kita akan membuat tabel relasinya. Yang pertama adalah tabel relasi antara ini ya, antara mahasiswa ke mata kuliah ini. Nah, untuk ini kita buat relasinya antara mahasiswa ke mata kuliah adalah mengambil ya. Jadi tutup. Nah, seperti ini. Jadi dia ada dua foreign key yang menyatakan relasi ya. Yang pertama adalah NIM dari tabel mahasiswa, NIM. Kemudian yang kedua adalah kode matkul dari tabel matkul dengan kolom kode matkul seperti itu. Kemudian langsung kita go. Oke, tabel referensi mengambil sudah ada. Kemudian yang kedua adalah tabel relasi dosen dan matkul. Kalau tidak salah tadi hubungan antara dosen atau relasi antara dosen dan matkul adalah dosen mengajar matkul. Maka relasinya juga harus mengajar gitu ya. Berarti kita ini adalah tabel mengajar atau tabel relasi antara dosen dan mata kuliah seperti itu. Oke, sekarang kita akan mengisi tabel tersebut. Yang pertama adalah misal karena ini saya sudah menampilkan ini nama dan apa namanya dosen dan mata kuliah, maka hubungan ini saja mengajar. Untuk mengajar kita langsung insert Ctrl A in kita go. Oke. Kemudian mengambil. Jadi satu mahasiswa bisa mengambil banyak dari mata kuliah gitu ya. Berarti kita oke. Oke, jadi sudah ada beberapa ya. Sekarang kita akan melihat semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa gitu ya. Kita masukkan saja di sini. Nah, ini. Jadi dari relasi tadi ternyata Supardi mengambil ICT pemrograman, ICT literasi, bahasa Inggris, kemudian Akhil mengambil pemrograman, Denny mengambil pemrograman, Supardi mengambil bahasa Korea, dan Denny mengambil ICT literasi. Selanjutnya kita akan melihat untuk yang ini ya, untuk yang mengajar. Yang mengajar kan juga ada beberapa ya, dosen mengajar apa seperti itu ya. Jadi untuk dosen adalah
Nah, seperti itu. Ternyata Pak Budi mengajar pemrograman, juga ICT literasi, kemudian Pak Ari mengajar bahasa Inggris, Pak Muhammad mengajar bahasa Korea, Bu Maryam mengajar pendidikan Pancasila dan aljabar linear. Jadi demikian adalah IRD pada sebuah sistem akademik perguruan tinggi. Untuk yang terakhir adalah soal nomor 4, beri penjelasan lengkap tentang normalisasi, berikan contohnya. Bobot 25. Oke, baik. Jadi apa itu normalisasi database? Normalisasi database adalah proses untuk pengorganisasian data dalam sebuah database relasional untuk mengurangi redundansi, kemudian dan meningkatkan integritas dari data. Proses ini dilakukan dengan cara membagi-bagi database yang besar ke dalam database yang lebih kecil-kecil tabelnya. Jadi tabel yang besar dibagi ke dalam tabel yang lebih kecil-kecil dan juga membuat tabel relasi untuk setiap database tersebut sehingga database-nya tetap terhubung satu sama lain tanpa mengurangi integritas datanya, tapi untuk redundansi data itu sudah tidak ada lagi seperti itu. Untuk apa namanya? Untuk tahapannya ada yang pertama adalah yang pasti database yang belum dinormalisasi. Kemudian yang pertama adalah 1F, 1NF database, artinya first normal database atau first normal form. Yang kedua adalah second 2NF, yaitu second normal form. Kemudian yang ketiga adalah 3NF, yaitu third normal form. Yang keempat adalah BCNF, yaitu Boyce Codd normal form. Yang kelima adalah 5NF atau fifth normal form. Nah, untuk contohnya adalah seperti ini. Nah, di sini ada sebuah database yang belum dinormalisasi. Database yang belum dinormalisasi itu bagaimana? Jadi di database yang belum dinormalisasi seperti yang dilihat di sini ada dalam satu apa namanya, satu baris dan kolom itu ada satu atau berapa database yang nilainya lebih dari satu. Kalau dalam kasus ini adalah pemrograman dan ICT literasi itu ada dalam mata kuliah. Kemudian SKS-nya 4 dan 2. Kemudian apa namanya dosennya Pak Budi dan Pak Ari seperti itu. Nah, di sini tentu ada sebuah eh, duplikasi ya di sini ya artinya ya. Kalau misal mata kuliah atau SKS atau dosen ini dirubah, maka ini tidak bisa dirubah dengan efektif. Maka dari itu ini harus dipisah dalam artian masing-masing kolom ini itu berisi hanya satu nilai. Nanti bentuknya adalah satu NF yang jadinya seperti ini. Gitu. Kemudian dari satu NF ini, apakah masih ada eh, kekurangan? Masih ada. Apa? Kekurangannya adalah sekarang seluruh ini, misal nama, prodi, ini bergantung secara parsial terhadap NIM, sementara SKS dan dosen ini bergantung secara parsial kepada mata kuliah. Maka solusinya adalah dua-duanya dipisah. Mata kuliah untuk tabel tersendiri, kemudian NIM, nama dan prodi itu masuk ke dalam tabel apa namanya mahasiswa. Jadi untuk kodenya seperti ini. Ya, ini untuk kodenya, kode SQL-nya. Kalau kita run nanti akan ada 3 tabel baru yang isinya, value-nya atau nilainya itu sudah kita bisa-bisa juga sesuai dengan eh, tabelnya seperti itu. Hasilnya nanti akan ada 3 tabel baru. Yang pertama adalah KRS, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen seperti itu. KRS ini berisi apa namanya? Berisi kombinasi antara atau relasensi antara mahasiswa dengan mata kuliah beserta dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Sementara mahasiswa isinya adalah NIM, nama, dan prodi. Mata kuliah berisi kode matkul, nama matkul, dan SKS. Ini semua bergantung pada ini.
sebagai primary key. Dosen bergantung pada NID sebagai primary key, mahasiswa bergantung pada NIM sebagai primary key. Ini adalah bentuk normalisasi kedua atau second form NF seperti itu. Kemudian yang third NF. Di third NF ini sebetulnya kalau di sini sebetulnya sudah bisa kita jadikan third NF karena sudah tidak ada ketergantungan antara masing-masing atribut ini dengan atribut non key seperti itu. Tapi di sini ada kolom pendidikan. Dan di kolom pendidikan ini nanti bila mana dosen ini melakukan apa namanya atau menyelesaikan pendidikannya, maka nanti pendidikannya kan berubah. Itu nanti tidak akan ada catatan atau data riwayat pendidikannya. Maka dari itu dosen ini harus dipisah dengan cara ini memisah antara keterangan dosen beserta dengan status atau riwayat pendidikannya seperti itu. Untuk itu kita harus memisahkannya lagi. Ini adalah kode yang akan memisah tabel dosen tadi menjadi tabel dosen yang sudah kita normalisasi dengan form yang ketiga, bentuk ketiga, dan juga dengan memisahkan riwayat pendidikannya seperti itu. Oke, kalau kita lihat lagi nanti, oke, kalau kita lihat lagi nanti akan ada tabel baru dosen 3NF, kemudian dan pendidikan dosen. Yang isinya adalah pendidikan dosen ini adalah riwayat dari pendidikan dosen seperti itu. Kemudian sampai sini apakah sudah selesai atau sudah tidak ada permasalahan lagi? Eh, Masih ada, yaitu eh, saat kita membuat mata kuliah, itu kan mata kuliah bisa diajarkan oleh beberapa dosen. Nah, berarti kita perlu membuat tabel relasi untuk many to many, artinya banyaknya dosen bisa mengajar di banyak beberapa mata kuliah tadi seperti itu. Itu makanya kita perlu normalisasi keempat untuk membuat relasi many to many hubungan antara dosen dengan mata kuliah seperti itu tadi. Oke, jadi ini sudah menjadi sebuah ini ya, sebuah tabel relasi baru yang mana mata kuliah ini adalah gabungan antara atau relasi antara kode matkul dengan dosen yang sudah kita normalisasi ketika tadi itu. Oke, selanjutnya sampai sini apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai itu artinya apa? Artinya sudah tidak ada redundansi lagi, tidak ada data yang bisa dipecah menjadi lebih kecil lagi, seperti itu. Apakah sudah selesai? Sebetulnya tidak ya, belum selesai. Kenapa? Karena nanti ada dalam satu prodi itu eh, bisa diisi oleh berbagai mata kuliah seperti itu. Artinya perlu relasi prodi mata kuliahnya apa seperti itu. Maka dari itu kita buatkan tabelnya. Ini adalah tabel yang berisi prodi yang diajarkan dalam sorry mata kuliah yang diajarkan dalam sebuah prodi seperti itu. Jadi ini adalah relasi antara prodi dengan mata kuliah seperti itu. Kita langsung go. Oke. Sampai sini database kita itu sudah semuanya sudah normal, artinya tidak ada lagi redundansi setiap eh, hubungannya pun juga sudah terstruktur dengan baik. Nah, kalau seperti ini, data kita sudah bisa dikatakan sebagai data yang normal. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.